Teman-teman tersayang, saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar tiba di Gua Tsur. Selama berjalan, Abu Bakar sebentar-sebentar melangkah di muka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu di samping, kemudian pindah ke belakang. Demikian berulang-ulang. Abu Bakar, saya tidak mengerti perbuatanmu ini, ucap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, saya takut kita diikuti pengintai. Untuk mengelabui mereka, saya berpindah-pindah berjalan di dekat Anda. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan dengan kaki telanjang. Padahal beliau tidak biasa berjalan tanpa alas kaki. Akibatnya kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipenuhi luka. Tiba di Gua Tsur, Abu Bakar meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu sebentar di luar. Abu Bakar tahu Gua Tsur banyak dihuni binatang-binatang liar, buas, dan berbisa seperti ular dan kalajengking. Tidak seorang manusia pun berani masuk ke dalamnya. Abu Bakar pun masuk dan membersihkan gua tanpa menghiraukan bahaya yang mengancam. Ia merobek pakaiannya secarik demi secarik untuk menyumpal semua lubang yang terlihat. Setelah itu, dengan pakaian terkoyak-koyak, ia menyingkirkan batu-batu. Mendadak, seekor ular yang bersembunyi di balik bebatuan itu menggigit kakinya dengan keras. Sakit, bekas gigitan itu seperti hendak meledakkan. Namun, Abu Bakar menahan rasa sakit itu dan terus bekerja tanpa bersuara. Setelah selesai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun masuk. Demikian lelahnya beliau hingga tertidur dengan meletakkan kepala di pangkuan Abu Bakar. Saat itu, rasa sakit bekas gigitan ular semakin terasa menyengat sampai-sampai air mata Abu Bakar menetes-netes. Setitik air mata itu menetes ke muka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membuat Rasul pun bangun dengan terkejut. Mengapa engkau menangis, wahai Abu Bakar? Saya digigit ular, ya Rasulullah. Oh, mengapa tidak engkau katakan dari tadi? Saya takut membangunkan engkau, ya Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memeriksa luka Abu Bakar dan mengusapnya. Seketika itu juga bengkak dan rasa sakitnya lenyap. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Kemana pakaianmu?" Abu Bakar menceritakan semua yang terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terharu. Beliau pun berdoa, "Ya Allah, letakkanlah Abu Bakar kelak pada hari kiamat pada derajatku." Nah, teman-teman solih dan solihah, adapun hikmah dari sirah hari ini. Kisah Gua Tsur mengajarkan tentang persahabatan yang tulus, pengorbanan, dan kasih sayang karena Allah. Abu Bakar radhiyallahu an rela menanggung rasa sakit dan bahaya demi melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia tidak mengeluh meski digigit ular karena takut mengganggu istirahat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat ketulusan itu, Rasulullah mengobati luka Abu Bakar hingga sembuh dan mendoakannya agar kelak mendapat derajat yang tinggi di surga. Dari kisah ini kita belajar bahwa Allah mencintai orang yang ikhlas, sabar, dan berbuat baik kepada sesama. Adapun kesimpulan yang bisa kita ambil, pertama, sayangilah teman dan tolonglah mereka dengan ikhlas. 2.
bersabarlah saat berbuat baik meski harus berkorban. Ketiga, cintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tirulah akhlaknya yang lembut dan penuh kasih. Dan untuk tugasnya, jangan lupa untuk mengerjakan beberapa soal yang tersedia pada rangkuman sirah. Demikian teman-teman solih dan solihah untuk pelajaran sirah hari ini. Mudah-mudahan banyak sekali ilmu yang bermanfaat yang bisa teman-teman dapatkan. Dan mudah-mudahan setelah belajar sirah hari ini kita semakin mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan sahabat-sahabatnya. Terima kasih sekali lagi. Insya Allah kita bertemu di kesempatan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.